skripsi itu bareng sama Pak Budi sama Pak Atang, dosen pembimbingnya. Setelah lihat-lihat gitu kan, nentuin mau skripsi apa ya. Biasanya kan kita tanya-tanya sama senior, terus habis itu kadang bisa juga kita lihat-lihat di perpustakaan gitu, apa sih skripsi yang lagi hype gitu, bahas apa ya yang enak gitu, yang sesuai sama mood kita, sesuai sama passion kita gitu. Nah, waktu pas saya cari-cari di perpus, terus abis itu tanya-tanya sama senior juga, rata-rata tuh pada zaman saya bahasnya adalah tentang laporan keuangan, yang mana ya udah semua laporan keuangannya tuh ambil beberapa parameter laporan keuangan lah, terus nanti penerapannya di perusahaan gimana. Biasanya sih kayak gitu ya yang saya lihat di perpus pada zaman itu gitu. Terus saya kayak, wah udah banyak nih yang bahas ini, bahas apa ya yang lain gitu. Akhirnya kepikiran waktu itu adalah bahas untuk startup sih sebenarnya, bahas startup. Terus ya udah kan konsul sama Pak Budi gimana enaknya, terus bahas apa. Akhirnya ya udah kita bahas startup, dan ada metode penelitian skripsinya yang mengharuskan saya untuk wawancara ke beberapa startup. Akhirnya saya pergi wawancara ke beberapa startup, salah satunya itu ke Paralife. Terus saya juga wawancara skripsi ke Future Ready. Satu lagi saya juga wawancara ke Kudo, PT Kudo Teknologi Indonesia. Nah, dari 3 wawancara ini akhirnya ya udah kan, ini pertamanya adalah membahas skripsi saya kan. Saya cari data, saya wawancara ke beberapa karyawannya di sana gitu. Mereka welcome banget, beda banget kayak kita biasa ke perusahaan gitu. Kalau kita ke perusahaan kan biasanya kita cuma titip surat aja gitu ke resepsionisnya kan, titip surat ke resepsionis, terus nanti dihubungin lagi ya gitu, nanti paling kita cuma dikasih data. Tapi kalau ini kita benar-benar disambut gitu, kayak ada apa gitu, butuh apa, kalau mau wawancara juga silakan. Ya udah kan, akhirnya setelah wawancara si Kudo ini, Mbak Sasha ini akhirnya bilang kan kalau kita lagi ada program internship, Mbaknya kalau mau ikut silakan aja gitu. Akhirnya ya udah saya ikut program internship di Kudo. Lalu Kudo tuh, setelah Kudo diakuisisi, akhirnya dia gabung sama Grab. Nah, sekarang dari tahun 2018 sekarang akhirnya saya gabung di Grab-nya gitu sih. Gimana saya bisa berakhir di Grab. Jadi awalnya tuh gara-gara skripsi, terus habis itu ditawarin sama mbaknya, mau nggak ikut internship. Setelah itu dilihat kan kerja kita gimana, terus kita bisa berborak enggak sama teman-teman di sana. Kalau misalkan dirasa kerjanya bagus, pasti kita ditawarin untuk jadi karyawan tetap di sana. Itu sih. Terus ini kalau misalkan teman-teman mau kepo gimana kerjaan di Grab, atau ada nggak sih peluang buat kita nih gabung ke Grab juga, itu bisa pantengin aja sosial medianya. Salah satunya tuh di Live Grab ID ini, teman-teman bisa lihat di Instagram ya. Atau kalau misalkan mau yang lebih formal tentang job desk apa, terus gimana kerjanya di sana, itu bisa ke grab.careers. Nanti di situ ada, mau ke luar negeri juga bisa, mau semua, atau kalau misalkan mau bosen di finance, mau coba lain, mau coba marketing atau lain juga bisa di grab.careers gitu sih. Nah, paling itu sih pembukaan dari aku. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau ada yang mau kepo gimana rasanya, gimana caranya, lebih detailnya boleh ditanyain ke Pak Budi. Oke, terima kasih Nurul ya. Itu sedikit apa ya, gambaran awal gimana sih cara Nurul ataupun tiba-tiba sekarang udah berada di posisi yang bekerja di startup. Karena kalau di startup itu ya tadi ya Nurul singgung katanya
kerjanya santai, waktunya fleksibel, kemudian banyak spot-spot buat main lah tanda kutip, kafe dan lain sebagainya gitu ya. Banyak kesan-kesan menarik buat kantor anak muda gitu ya kalau di startup gitu ya. Oke, jadi awalnya tuh Teh-Nurul tuh dari skripsi katanya. Skripsi yang ternyata berakhir di sekarang bekerja di Kudo yang sudah diakuisisi oleh Grab Indonesia. Ya, jadi nanti sambil saya berjalannya diskusi dengan Teh-Nurul, teman-teman langsung boleh raise hands untuk berikan kode aja, nanti kira-kira ada yang pertanyaan atau ada yang ditanyakan silakan. Oke, saya mungkin lanjut aja nih sama Nurul nih, diskusi ngobrol-ngobrol. Saya sempat diskusi singgung ke Nurul tuh untuk natural aja lah, jalan aja, lebih kayak sharing gitu ya Nurul ya. Jadi nggak ada yang terlalu dibuat skenario gitu ya. Jadi jalan aja, cerita aja, sharing aja gitu ya. Kebetulan Nurul ini kan orang Bekasi ya Nurul tuh ya. Betul Pak, tinggal di Bekasi. Tinggal di Bekasi, kemudian sekarang bekerja di Jakarta gitu. Nah itu tadi udah ada sedikit gambaran cerita tentang Nurul bekerja di startup. Nurul boleh deh sekarang cerita sebenarnya Nurul itu di Kudo ini sekarang posisinya namanya apa sih? Posisi jabatannya dan apa sih yang dilakukan sehari-hari, ada nggak sih kaitan dengan akuntansi? Boleh deh, silakan sharing. Karena sekarang udah yang tadi saya bilang ya udah diakuisisi sama Grab, sekarang role saya itu sebagai accountable di PT Grab Teknologi Indonesia. Grab itu nama resminya PT Grab Teknologi Indonesia. Nah kalau di Grab itu sebenarnya ada kan dia kan sebenarnya ini ya multi company, multinational company. Jadi dia ada di beberapa negara. Yang pusatnya itu di Singapura, tapi dia ada di Indo juga, ada di Vietnam, ada di Filipina, ada di beberapa negara lah. Teman-teman bisa cek Grab ada di mana dia. Nah, aku megang account payable Indonesia itu sama 6 tim itu juga. Kerjaannya ngapain? Kalau secara singkatnya kerjaannya kita adalah ngurusin utang Pak, baik itu dari vendor, baik itu dari employee-nya sendiri, bisa juga ke driver itu aku kerjanya gitu. Manage pembayaran utang dari internal ke eksternal gitu, bisa ke vendor, bisa ke employee, atau bisa juga ke driver gitu. Nah kalau hubungannya sama akuntansi tuh lebih ke ini loh, kita kan biasa tuh di intermediate ya kalau nggak salah tuh bahas aging account payable kan, aging utang. Nah itu lebih masuk ke situ sih kalau aku. Jadi kayak dari kita terima invoice-nya, kita kan ada pembelian, terus kita terima invoice-nya, terus itu tuh mau kita kasih aging berapa gitu, kita deal-dealannya sama vendor, kemarin kita bayarnya di hari keberapa gitu sih. Yang bikin menarik dari pekerjaanku ini adalah karena kita kan satu Indonesia ya, kegiatan kita banyak, vendor kita banyak, transaksinya miliaran per minggu tuh bisa sampai miliaran. Kita harus benar-benar atur yang mana yang datang duluan, yang mana yang kita bayar duluan gitu sih. Semuanya udah by system, semuanya juga nggak komunikasi langsung, komunikasi ya email aja. Terus kalau misalkan ada rekon atau apa baru kita zoom kayak gini juga sama vendor itu sih paling role-ku ya sebagai account payable. Oke, nah tadi Nurul udah singgung accounts payable nih. Buat temen-temen yang sekarang duduk di bangku mahasiswa gitu ya, yang mungkin sedang memperdalam juga nih akuntansi gitu ya. Mungkin ada yang sukanya tentang akuntansi keuangan, ataupun tentang audit, ataupun tentang sistem dan lain sebagainya gitu ya. Sementara tadi Nurul sempat singgung adalah ke intermediate gitu.
Nah, ini saya sempat singgung nih ke teman-teman bahwasanya kalau di startup itu muatan teknologinya cukup kental. Kemudian mungkin udah ada beberapa proses bisnis yang diotomatisasi sama AI, artificial intelligence. Nah, itu benar nggak sih Nurul, AI itu udah sejauh apa di startup? Kemudian peran dari segi yang sifatnya teknis menghitung seperti itu tuh masih ada nggak sih di startup? Silakan. Eh, Kalau aku bilang sih, kalau penerapan teknologi tuh lebih ke orang engineer kali ya, engineer, back-end, software engineer, terus eh, orang, ya pokoknya anak-anak IT lah ya. Kalau di finance sih menurutku tuh kita based on apa sistem yang kita pakai aja sih di perusahaan gitu. Kebetulan di Grab itu kita pakainya sistem keuangannya itu namanya Oracle. Itu emang udah otomisasi juga kan. Kalau di perusahaan-perusahaan pemerintahan tuh biasanya pakai SAP kayak gitu Pak. Jadi iya udah otomisasi semua, cuma tetap emang masih butuh manual. Tapi kalau di persentase tuh udah kayak 70% tuh semuanya udah sistem, 30%-nya tuh kita cuma kayak yang ngecek dokumen aja yang datang, karena kan dokumen fisik tuh masih diperluin untuk keperluan perpajakan ya, karena perpajakan itu nggak bisa semuanya online, nggak bisa semuanya dalam bentuk PDF, harus ada juga bentuk fisiknya. Nah paling kita sisanya checking itu aja, tapi lebihnya udah otomisasi by sistem semua sih, bener. Oke, ya. Berarti tadi udah ada gambaran tuh dari Teh Nurul mengenai pola kerja ataupun sistem sudah banyak diotomatisasi gitu ya di startup company ini gitu ya. Nah, mungkin biar agak cair suasananya, jujur nih Nurul, saya semalaman ini agak putus-putus sedikit nih. Cek. Oke. Sampai ini benar-benar metode yang baru saya terapkan sekarang gitu. Saya sampai-sampai kemimpiin semalam tuh Nurul. Kemimpiin buat podcast hari ini tuh, aduh, lancar nggak ya kata saya tuh. Menarik nggak ya? Jujur, sampai mimpinya tuh kepikiran ini tuh trouble aja tiba-tiba dari segala itu. Pokoknya nggak jelas di mimpi saya, pokoknya trouble aja sampai kepikiran. Karena saya tuh setelah diskusi sama Nurul semalaman tuh sampai jam 9 saya tuh cuman tidur tuh jam 11-an lebih gitu. Ya ngerjain sesuatu lah di laptop dan setelah itu tidur sebentar karena subuh bangun lagi tuh benar-benar kepikiran ini bakal lancar nggak ya gitu, karena mimpinya tuh bad dream banget gitu semalam tuh gitu kepikirannya, karena benar-benar saya ingin ngundang nih, ingin ngasih sesuatu yang berbeda nih buat teman-teman mahasiswa. Nah ini agak sedikit santai lagi ke belakang mungkin Nurul. Tadi Nurul belum sempat singgung. Dulu yang nyeleneh dari Nurul tuh gini, saya yang menarik tuh. Dulu tuh bilang ke saya, Pak saya bosen ngelihat judul skripsi pengaruh X, X2 terhadap Y. Pengaruh ini seperti ini. Nah itu beberapa orang yang cuma nyinggung seperti itu dan sedikit orang yang mungkin Nurul salah satunya yang berpikir seperti itu. Di satu sisi beberapa mahasiswa berpikirnya biar cepat beres deh gitu. Judulnya yang mainstream deh. Sementara Nurul dengan sendirinya meyakinkan saya, Pak saya ingin yang seperti ini gitu. Jalan seperti ini gitu. Nah itu kenapa sih Nurul kok tiba-tiba bisa nyeleneh lah saya bilang. Boleh deh Nurul silakan. Iya, balik lagi ke skripsi. Ini sih yang relate ya sama teman-teman ya, sama apa adik-adik 2018. Jadi aku tuh cuma pengen ngingetin gini aja sih Kak, kayak kita tuh harus berani kayak keluar dari zona nyaman gitu kan. Kalau misalkan aku nggak tahu ya di kampus sekarang gimana, tapi kalau dulu tuh ya udah kan pasti skripsinya tuh pengaruh X terhadap Y, pengaruh X terhadap Y gitu terus kan, tinggal dimainin aja si X sama Y-nya itu. Terus kayak kok apakah aku mikirnya dulu gini, di kampus lain tuh kayak gini nggak sih gitu. Apa emang ya udah normalnya kayak gini aja gitu, padahal kan kalau lihat-lihat berita ya, kalau lihat-lihat berita terus lihat-lihat sosial media itu tuh banyak banget kan finance yang bisa dibahas. Emang kita nggak bisa ya bahas di
skripsi. Aku sih dulu mikirnya gitu. Jadi buat adik-adik nih, kalau misalkan nanti lagi cari inspirasi buat skripsi, terus kepikiran suatu judul gitu, kayak ya udah, skripsi itu kan tempat kita belajar ya. Kalau misalkan kita kepo sama sesuatu gitu, pengen tahu nih, ini tuh kayak gimana sih hubungannya sama sama keuangan tuh apa sih gitu kan, sama finance tuh apa, sama dimasukin juga ke apa, pelajaran kita gitu, dimasukin ke pelajaran kita, ada nggak yang bisa dikulik gitu. Kalaupun ada, lebih baik kita ambil yang itu, karena kan kita kepo ya, jadi kita tahu apa yang mau kita ukur, apa yang mau kita cari tahu, itu tuh kita tahu gitu, passionnya tuh ada gitu, jadi bisa dieksplor lebih dalam. Nah, nanti urusan gimana metodenya, terus habis itu ini orang lain belum pernah ada nih yang kayak gini nih, itu tuh bisa diomongin, bisa dicari jalan keluarnya, bisa diomongin ke dosen pembimbing. Aku tuh pas skripsi ya, jadi banyak ketemu sama orang-orang, banyak ketemu sama dosen-dosen lain juga, Pak, waktu itu dari sempat nanya juga kan ke dosen UGM juga, terus bisa komunikasi sama beberapa petinggi di startup kan, makanya sekarang bisa punya relasi juga kayak gitu sih. Jadi intinya tuh jangan pas skripsi tuh jangan terpaku sama yang biasanya ada di kampus, tapi kalau misalkan kalian pengen tahu sesuatu, terus abis itu kayaknya ini bisa gitu diperdalam pakai metode ya, udah pasti pakai metode, terus habis itu nanti sisanya tuh serahin aja sama alam lah gitu ya. Bisa nanti nanya dosen pembimbing, bisa nanti nanya ke yang lain gitu, atau nanti kalau misalkan punya senior punya kenalan senior bisa nanya juga sama seniornya gitu sih, Pak. Karena nggak mau sama aja, karena kalau kalau punya pikiran kalau punya keinginan yang lain gitu, kepo, mau cari tahu secara pendidikan, mau dicari tahu secara materi gimana, ya go ahead aja gitu. Jangan karena belum ada yang ngelakuin terus jadi kayak enggak, kayaknya susah nih, nanti lama lagi lulusnya, kayak gitu-gitu tuh jangan sampai ada pikiran kayak gitu. Nah, itu tuh yang menarik dari Nurul tuh. Saya jujur, saya tuh waktu awal-awal skripsi Nurul gitu ya, kalau flashback tuh bener-bener baru ke-educate sendiri sama Nurul, bahwasannya jujur saya waktu mau mulai skripsi Nurul tuh fintech tuh sepengetahuan saya tuh adalah baru dari segi e-banking ataupun m-banking gitu. Ternyata yang namanya fintech tuh beyond of that, dan sudah jalan jauh ternyata fintech itu. Dan menariknya adalah Nurul di sini mencoba meyakinkan saya, dan lulusnya juga nggak lama gitu ya, tepat waktu gitu, sesuai gitu ya. Mau struggling ngehadapin pembimbingnya 2 gitu ya. Karena kalau anak-anak sekarang Nurul gitu ya, yang mungkin teman-teman sekarang belum nih 18, 19. Kadang kalau udah ngelihat pembimbing 2 ataupun ngelihat judulnya susah tuh udahlah, beberapa anak-anak tuh menyerah aja, udahlah pingin yang buru-buru, pingin yang cepet gitu. Nah, mungkin lebih ke arah menumbuhkan jiwa semangatnya Nurul, ataupun Juangnya kali ya, Pak, ya. semangat juangnya, ataupun ada lingkungan gak sih yang turut support Nurul saat itu gitu? Kalau saranku lagi sih, kita tuh jangan mikirnya tuh susahnya doang gitu, karena emang kebukti kan. Maksudku ya bolehlah aku dijadiin contoh gitu. Kita emang susah, Pak, waktu itu kan kayak kan aku harus nemuin si Taralite tadi, terus Kudo, terus kan itu kan bukan di Bandung ya, sedangkan kampus di Bandung, penelitiannya di Jakarta, itu kan agak struggle juga kan. Cuma kita mikirnya jangka panjangnya aja gitu kan. Kalau misalkan memang dari sana nanti bisa dapat koneksi, terus abis itu bisa bisa kenal-kenal juga lingkungan startup kan kayak gimana, itu ya itu jadi dijadiin keuntungan, jangan lihat susahnya dulu gitu. Terus yang kedua sih, aku biasanya lihat dari teman-teman kampus lain ya. Teman-teman kampus lain tuh
udah ngapain aja sih gitu, udah gimana gitu. Kita tuh benar nggak on track nggak nih gitu. Kalau misalkan kita merasa tertinggal ya, kalau dari aku sih khususnya, kalau kita merasa tertinggal ya udah kita samain gitu. Kita mau ada di titik mereka juga gitu. Kalau aku sih dorongannya kayak gitu. Aku mau kayak teman-temanku yang kuliah di UGM juga misalkan, aku lihat kok teman-temanku yang di UI kok sibuknya tuh sekarang udah bukan masalah PNL lagi ya, udah bukan masalah laporan keuangan, itu kayak udah ya udah gitu, udah paham di kelas aja, ada banyak hal-hal lain yang bisa dieksplor lagi kan, kenapa kita juga nggak ke sana gitu. Aku sih dari pengalamanku sih gitu sih Pak, cuma kadang emang bentrok aja, kayak di kampus tuh kan banyak lah ya mahasiswanya, banyak banyak ininya, banyak hawa-hawanya. Kadang teman-teman ada aja yang bilang kayak, ngapain sih susah-susah gitu, gaya banget loh kayak gitu gitulah, kayak naonan sih gitu kan, kalau di Bandung tuh ngapain sih gitu, susah jangan jangan aneh-aneh di skripsinya gitu. Tapi menurutku ya udah, yang kayak gitu tuh dibikin aneh dulu aja, nanti kalau kita udah jadi skripsi kita jadi disorot nih sama dosen kan, kita kita juga gitu yang bangga kan, terus nanti juga mereka juga ya udah diem aja gitu. Kayak ini nih, aku lihat dari study nih, Bagus Zulhikam itu ganti-ganti background terus, startup. Nah itu aku bener-bener ngerasain banget. Itu aku bener-bener ngerasain banget waktu nonton startup. Aku juga nonton Pak, ini sharing aja ya. Ya, Aku boleh. nonton startup, itu kerasa banget. Itu aku bener-bener ada dari posisinya si 6 dosen di bawah. Gue tuh dulu Kudo tuh dulu kayak 6 dosen gitu, dia nggak punya tempatnya tuh masih kayak di garasi si CEO-nya, terus abis itu dia nanti pindah ke suatu tempat, nah baru rekrut orang, kayak gitu sih, sampai sekarang CEO-nya Kudo itu ya benar kayak si 6 dosen ini udah pindah ke perusahaan lain, si Kudonya ditinggal gitu. Itu bener-bener relate banget sih, kayak kalau kalian bisa masuk startup yang benar-benar dari awal, dari bawah, itu tuh bisa ngerasain, bisa sedekat itu gitu loh sama CEO-nya. Aku tuh kalau waktu di Kudo pagi-pagi tuh sering ngeliat CEO-ku tuh bikin kopi sendiri, terus kayak nyemangatin timnya tuh bener-bener CEO langsung yang turun gitu. Semangat juangnya tuh ada di startup tuh, kayak ya udah, kita ini perusahaan tuh punya kita semua gitu, bukan punya gue, bukan punya investor, tapi perusahaan punya kita. Maju atau enggak tuh nanti gimana kita bawanya. Jadi suasana kerja di startup tuh have fun banget, kayak semua tuh temen, semua saudara, nggak mandang umur, kayak nggak mandang lu baru masuk, lu anak baru, lu anak intern, tuh nggak, semua dirangkul, terus kayak yang ya udah maju gitu bareng-bareng si startupnya ini, enaknya gitu sih. Oke, udah apa namanya? Udah mulai agak panas gitu ya, kayaknya nih menarik gitu ya. Kalau kayak bahasa apa namanya? Stand up komedi mah kayaknya udah mulai kompor gas nih gitu. Nah, masih mungkinnya masih sedikit dunia kampus Nurul, sebelum nanti mungkin kita loncat lagi ke dunia kerja Nurul. Karena kan tadi udah sempat disinggung lagi dunia kerjanya sama Nurul sedikit. Nah, tadi ya biasanya nih kan ada peran-peran, saya bilangnya peran orang tua lah. Kadang ada orang tua yang ngerasa di Sundanya mah gitu, tong hese setting atau neng, jangan susah-susah amat gitu ya. Yang penting mah enggak lulus gitu, buru-buru lulus, jangan terlalu neko-neko gitu ya, cepet-cepet cari kerja dan lain sebagainya gitu ya. Nah, peran orang tua sendiri bagi Nurul waktu kemarin skripsi sampai dengan lulus sekarang gimana sih menurut Nurul meyakinkannya? Iya, kalau orang tua, alhamdulillah sih orang tua saya tuh nggak terlalu ikut campur ya. Maksudnya mereka kan juga nggak berkarya di pekerjaan, mereka ada ini Pak, ada warungannya gitu, jadi nggak terlalu ngerti juga dunia kerja. Jadi saya juga sedikit banyak explore sendiri gitu, mereka tidak terlalu mengarahkan, jadi mau kemana juga bebas gitu. Itu sih positifnya bisa dibilang positif, bisa dibilang negatif juga, karena kalau positifnya tuh jadi mereka nggak nuntut, nggak ya udahlah jadi misalkan jadi ya udah jadi PNS aja atau gimana nanti gitu.
Tapi kalau dari negatifnya ya saya mesti benar-benar cari sendiri gitu, karena orang tua itu nggak kasih jalan lah istilahnya kan, nggak kayak ini Neng, mama punya teman ini gitu kan, dicoba ini itu enggak, tapi uh, dibebasin aja kayak gimana orang tua tuh bener yakin 100% aja gitu ke anaknya kalau misalkan anaknya bisa cari yang terbaik. Nah tinggal gimana kitanya aja, emang bener sih orang tua tuh maunya kan yang cepet gitu ya Pak, kayak ya udah punya pekerjaan tuh orang tua apa sih maunya, paling jadi bankir atau nanti jadi PNS atau ya perusahaan-perusahaan BUMN yang udah terkenal, yang udah ada nama gitu di mereka. Nah nanti kalau misalkan kita mau pengen ke startup terus mereka kayak masih asing, itu apa gitu, nanti kerjanya ngapain, bener gak kerjanya, ya kita sendiri yang bisa buktiin gitu ke mereka. Kalau dijelasin aja, jelasinnya juga jangan pakai bahasa-bahasa kita di kelas. Aku tuh selalu bilang ke mamaku kayak ya udah aku kerjanya di Kudo, kerjanya ngapain, itu tuh Kudo tuh aplikasi, nanti kalau mama beli ini itu di situ aku yang ngurus, aku cuma gitu aja bilang ke bapakku, mah ini juga menghasilkan ya gitu, kasih tahu aja Pak, kasih tahu. Terus emang sih orang tua kadang pengennya tuh yang itu aja kerjaannya, cuma kalau misalkan dilakuin juga pasti bisa sih. Oke. Nah, yang saya tangkap adalah dari Nurul sendiri dari segi lingkungan, orang tua dan lain sebagainya cukup mendukung nih, support gitu ya. Nggak ada kendala yang berarti gitu ya sampai kemudian Nurul berada di posisi sekarang. Tapi yang saya garis bawahi juga adalah sebenarnya pengaruh the biggest impact tuh dari Nurul itu sendiri gitu sebenarnya ya. Karena Nurulnya sendiri mau maju, Nurulnya sendiri mau beda ya, Nurulnya sendiri nggak mau di zona nyaman, Nurulnya sendiri mau melakukan sesuatu yang different dari yang lainnya, ya akhirnya berbuah hasil sekarang gitu. Kerja di salah satu startup. Bahkan nih kalau saya sempat lihat juga nih startup yang mungkin yang terkenal dulu ya Nur ya, sudah unicorn labelnya, mungkin seperti yang Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya gitu ya. CEO mereka pun gitu ya, ataupun penghasilan mereka pun total aset kekayaannya tuh udah nyampe dalam tanda kutip MM-an, triliunan, ya besar gitu ya. Siapa tahu nih dari teman-teman mahasiswa di sini ada yang ingin startup sendiri gitu ya. Tuh ya, bikin startup sendiri, kemudian mengembangkan bisnis sendiri gitu. Nah, saya ingin sampaikan dulu dari perspektif saya gitu ya. Barangkali teman-teman di sini nggak semua nangkep gitu startup itu apa nih Nurul. Coba saya nanti sampaikan perspektif saya, nanti Nurul sampaikan perspektif Nurul sebagai yang bekerja di startup gitu ya. Jadi kalau di startup ini sebenarnya kalau diartikan secara sederhana tuh kan perusahaan rintisan, di mana benar-benar startup ini mungkin dikatakan kalau kayak telur tuh mencoba meretas dari telurnya itu, kemudian mencoba si anak ayam misalkan mencari induknya, kemudian mencari teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, ibarat hal tersebut adalah startup tuh benar-benar perusahaan baru gitu, yang baru bangun, kemudian ingin besar dan besar. Sedikit perbedaannya startup dengan perusahaan konvensional itu adalah yang namanya startup lebih mengakomodir berdasarkan based on problems biasanya. Problemsnya yang sedang happening itu apa? Kita coba deh buatkan solusinya. Ini kalau nggak salah saya baca sejarah Kudo nih Nurul. Di Kudo ini lihat permasalahannya tuh dari warung-warung, gitu. Warung-warung yang warung kelontongan gitu ya, tidak teroptimalisasi, cuman sekedar jual beli transaksi secara konvensional, beli sembako, beli gula dan lain sebagainya, udah aja gitu. Keukur lah ya penghasilan harian dan lain sebagainya gitu. Kemudian Kudo bikin sebuah terobosan di mana warung ini bisa jadi warung online. Karena kan Kudo bahasanya dulu kalau nggak salah tuh kios untuk dagang online ya, untuk Kudo ini gitu. Nah, jadi berangkat dari permasalahan. Sama seperti yang misalkan Gojek gitu ya.
kan berangkat dari permasalahan dulu ataupun Grab, di mana permasalahan misalkan contoh aja Bluebird sekarang, di mana kalau Bluebird kan perlu punya armada, perlu punya yang namanya vehicles-nya, taksinya, drivernya, maintenance-nya, perizinan dan lain sebagainya. Nah, Grab dan Gojek ngelihat hal tersebut di mana untuk menggerakkan bisnis tuh nggak perlu owning gitu, nggak perlu memiliki, cukup dengan sharing, memanfaatkan yang idle, mempertemukan antara yang over capacity dengan yang lower capacity gitu. Nah, jadi startup ini adalah benar-benar perusahaan yang memang dalam tanda kutip benar-benar rintisan, baru berkembang gitu ya, benar-benar umurnya juga pendek gitu, belum lama gitu. Dan karyawannya juga millennials dan juga centennials gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mengembangkan startup dari sekarang, saya rasa cukup menarik peluangnya dan prospeknya kalau teman-teman ada teman, ada ilmu, ada mentor dan lain sebagainya. Nah, sekarang dari perspektif Nurul nih yang udah bekerja di startup gitu ya, sejarah kudo sampai dengan definisi startup menurut Nurul itu sendiri apa sih? Menurut Nurul, silakan Nurul. Kalau kurang lebihnya sih sama aja ya Pak. Kalau mau dibawa ke Kudo, Kudo itu dulu berdirinya tuh dari sahabatan dua orang. Jadi ada Mas Albert sama Mas Agung. Mereka tuh sahabatan berdua, ketemu di kuliahan juga, kayak dulu ketemu di kuliahan juga, kayak Pak Budi bilang tadi. Mereka merasa kalau mereka kuliah di luar, terus balik ke Indo, terus merasa kayak di Indo kok banyak banget warung-warung kan ya, banyak warung tapi penghasilan orang-warungnya tuh ya segitu-gitu aja. Terus mereka kumpulin data, kumpulin wawancara mungkin ya ke si pemilik warung itu. Terus ya udah mereka pengen kayak jangan segitu aja gitu pendapatan warungnya, kalian bisa kok jualan yang lebih gitu, jualan lebih, nggak cuma jualan kayak kelontong doang gitu aja. Akhirnya mereka panggil teman-teman terus yang sevisi semisi, diceritakanlah idenya, diceritakan keresahannya, basicnya apa, terus ya udah dibuat, ya berdirilah si startup Kudo ini gitu. Emang bener-bener kayak Kak Budi bilang tadi, awalnya dari keresahan, terus mereka punya solusi, maka mereka buatlah si startup ini gitu. Terus paling aku pengen nambahin aja dari sisi ini Pak, kan kita udah punya tim, kita punya keresahannya, kita punya solusinya juga. Nah biasanya anak-anak muda atau yang aku lihat ya, kalau sekarang karena aku udah masuk di startup itu tuh, mereka susah adalah cari dana ya kan. Fundingnya gimana nih? Oh kita tahu nih kita mau gini, tapi kita butuh modal gitu. Modalnya gimana sih gitu. Nah itu biasanya mereka ikut yang namanya kalau di drama startup tuh ini Pak, kayak ikut suatu Inkubasi. bener, startup inkubasi gitu, inkubatornya. Nanti di sana mereka present keresahan mereka apa, ide mereka apa. Ada beberapa investor yang emang udah nungguin ide-ide mereka. Kalau misalkan nanti investor sama si ownernya ini deal, ya udah mereka bakal didanai dari inkubasi itu. Paling gitu sih yang mau aku tambahin. Jadi kalau udah ada keresahannya, udah ada solusinya, timnya udah ada, dibawa ke inkubator, nanti dibiayai sama investor, ya udah jadilah si startup ini gitu. Oke. Menarik nih tadi pembahasan yang terakhir Nurul. Tadi ada sempat raise hands, barangkali ingin bertanya tadi sempat saya lihat siapa tadi teh Octavia tadi ada, betul apa ingin bertanya? Barangkali silahkan kalau ingin bertanya. Belum ada. Kalau belum ada, Hera nih baru banget nih. Hera ingin bertanya, silahkan. Kalau yang bertanya langsung di turn on aja. Halo, Hera, bisa dengar saya?
Belum? Atau ada pertanyaan nih? Saya kasih kesempatan nih kalau ada yang bertanya nih. Tadi Octavia sama Hera nih saya lihat di sini nih. Oke, kalau memang belum nanti raise hands lagi aja atau di chat dulu boleh, mangga. Nah, tadi Nurul saya sempat baca lagi nih masalah startup tuh adalah sebenarnya enak nggak sih kerja di perusahaan startup, perusahaan rintisan? Sekedar educate juga buat teman-teman startup di sini banyak beberapa orang yang bilang tuh startup tuh lebih ke arah tech company, gitu ya, tech company gitu ya, yang berbau teknologi startup itu dominantnya. Walaupun pada dasarnya sebenarnya nggak semua pada dasarnya teknologi sih. Ada yang seperti terakhir-terakhir nih yang lagi booming tuh kan masalah kopi-kopiannya Nurul. Kopi kenangan, kemudian ada lagi The House dan lain sebagainya kan itu lagi happening juga tuh, lagi happening masalah hal-hal tersebut dan mereka pun dikatakan sebagai startup walaupun sebenarnya mereka pun menggunakan teknologi di dalamnya gitu. Nah, yang ingin digarisbawahi adalah beberapa startup ataupun perusahaan rintisan tuh dikatakan tuh setiap harinya ataupun setiap periodenya ingin terus improve dan improve. Ya, ingin mencari model bisnis baru, ingin kemudian expand bisnisnya, tidak ingin tergerus ataupun terdisrupsi gitu ya. Dengan skema yang dinamis seperti itu, gimana sih dampaknya terhadap employee itu sendiri, bisa nggak sih catch up dengan kultur yang harus dinamis dan kreatif seperti itu? Silakan Nurul. Oke, ya sebenarnya sih ini emang isu yang krusial ya, karena kan tadi kita di awal tuh sempat singgung kan kalau umur startup tuh biasanya nggak lama gitu, atau mungkin dia emang baru-baru muncul. Nah, sebenarnya sama kayak di Kudo ini. Kudo juga kan pada tahun ketiganya itu karena dia cemat tolong ya Pak, idenya bagus, terus habis itu solusinya ada, perencanaan jangka panjangnya dia ada. Nah, biasanya tuh dia akan diakuisisi oleh perusahaan lain yang lebih besar, Pak. Jadi kayak Kudo tuh tadinya awalnya dia made in Indonesia ya, dia emang asli dari ownernya orang Indonesia, terus semua pekerjanya juga orang Indonesia. Dilirik lah sama Grab Singapura kan, pada saat itu dilirik dari Grab Singapura. Terus apa nih yang kalau di Kudo yang bisa dieksplor sama Grab lihat beberapa banyak banget kan, kita punya big data, kita punya perencanaan jangka panjang yang bagus gitu. Ya udah dinego, akhirnya diakuisisi kan. Biasanya kayak gitu sih skemanya ya, kalau yang aku lihat 2 tahun ini ya. Jadi dia bangun startupnya, kalau misalkan nanti bagus biasanya tuh ada yang nawar perusahaan yang lebih besar, akan ada yang menawar. Ya itu tinggal CEO-nya ini mau atau enggak gitu. Kalau dia mau ya udah, akhirnya dia perusahaannya tuh akan melebur menjadi anak perusahaan si perusahaan besar ini. Atau kalau misalkan dia nggak mau, ya berarti dia kan punya rencana yang lebih matang, mungkin ya punya rencana yang lebih matang ke depannya, mau ekspansi kah, mau bikin cabang-cabang baru kah, kayak gitu sih. Kalau kasusnya di Kudo, karena Kudo udah besar, setelah itu dilirik oleh perusahaan yang lebih besar, akhirnya CEO-nya ini gabung ke perusahaan yang lebih besar. Begitupun sama si karyawannya. Karyawannya semua pindah di bawah naungan perusahaan yang lebih besar ini lagi, which is menguntungkan kita, karena dari kita sebelumnya itu di perusahaan yang startup yang biasa gitu ya, pakai standar gaji startup. Setelah dibeli ke perusahaan yang lebih besar, ya kita ikut semua ke sana kan, ikut semua legalnya, kita ikut ke perusahaan yang baru itu. Terus habis itu semua salary-nya, pekerjaannya semua di-adjust lagi ikut ke induk perusahaan kita gitu sih Pak. Oke, jadi benar-benar diambil alih lah ya sama Grab ini. Betul. Grab Singapura atau Malaysia Grab tuh? Kalau perusahaannya itu di Singapura, tapi Heeh. pemiliknya Titan itu dia keluarga negara Malaysia. Oke, Grab gitu ya. Ini terkait
apa namanya kultur di Nurul tuh banyak orang asing nggak sih yang di startup Nurul tuh? Kalau di finance kita dari mulai regional headnya itu orang Indonesia semua. Cuma kan kita kayak tadi aku bilang, aku kan ngurusin invoicing semua divisi ya. Nah di divisi lain itu kemungkinan kita bakal ketemu sama orang asing. Apalagi kalau udah masalah teknologi, kalau udah ke bagian IT, kalau ke bagian marketing itu biasanya yang handle adalah orang-orang asing. Jadi kita ya harus bisa komunikasi juga sama mereka gitu kan kalau kita ada perlu sama mereka. Nah itu orang asing di situ kerjanya mereka etos kerjanya gimana sih Nurul kalau dibandingkan dengan orang-orang kita sama aja atau ada perbedaan sih? Pasti beda Pak, pasti Hmm, beda banget. gimana tuh? Mereka tuh kalau sepengalamanku tuh ini Pak, lebih lihat SOP. Jadi mereka nggak mau tahu kebiasaan kita gimana. Kalau misalkan emang SOP-nya adalah A, ya udah gitu A. Dia nggak mau tahunya lebih banyak atau gimana gitu kan. Kita kalau sesama orang Indo ya misalkan ya udah dong nanti ya gantian yang ini dulu gitu. Kalau mereka ya nggak bisa, mereka kalau misalkan emang udah SOP-nya A harus A gitu, nggak mandang lagi harus gimana sih gitu. Kalau pengalamanku to the point orangnya tuh, kalau orang-orang luar to the point ya udah harusnya apa pikir-pikir aja. Ya, Kalau itu kita ikut aman-aman aja. oke. Asingnya dari mana aja sih Nurul? Negara apa aja? Kalau di teknologi tuh kebanyakan orang India Pak, orang Ya, ya, ya. ya kan orang India, terus beberapa juga ada yang dari Singapura, mungkin kan mereka representatif ya dari kantor pusat ke negara-negara. Dari Singapura juga ada, terus beberapa juga dari US juga ada. Biasanya tuh kalau yang head itu mereka udah melalang buana gitu, udah ngurusin perusahaan-perusahaan gede, terus mau ngerasain gimana hektiknya di startup, biasanya pada join ke startup sih Pak. Jadi pengalaman itu emang udah bener-bener banyak banget gitu loh. Oke, nah itu masalah India juga ternyata karena kan salah satu negara yang memang tech dan juga startupnya berkembang tuh adalah ternyata India gitu. Di samping memang sarangnya di Amerika gitu ya, tapi India tuh salah satu yang terbesar juga di dunia. Dan kota di sana tuh yang iklim startupnya cukup berkembang tuh di Bangalore gitu. Nah, Bangalore ya, di mana salah satu negara yang sebenarnya nggak sebesar New Delhi, tapi benar-benar iklimnya tuh mendukung dari segi apa namanya environment, kemudian customer, infrastructure dan lain sebagainya. Bahkan Jakarta tuh is doing bisnisnya, kemudahan dalam melakukan bisnisnya tuh startup tuh sebenarnya masih di bawah 10 besar Nurul dari data terakhir tuh. Lagi Pak, fun Ah, fact-nya lagi, anak-anak SD di India itu belajar coding. Jadi ah, kalau kita tuh kan coding tuh kayak yang susah banget, adanya ah. cuma di kuliahan, tapi anak-anak di India tuh dari SD tuh udah ada pelajaran coding. Oke, itu ya. Itu tuh yang sempat akan di encourage juga sama Mas Menteri gitu ya, masalah coding tuh mungkin ya salah satunya karena kan beliau di startup gitu ya. Jadi ini yang mungkin ingin di-boost juga oleh Mas Nadiem gitu. Nah ini mungkin tips juga buat anak-anak nih, karena tadi kan banyak orang asing nih. Menurut Nurul, apa sih kemampuan yang mungkin selain bahasa utama gitu ya, yang harus dimiliki untuk berkomunikasi dengan orang-orang asing tersebut gitu Nurul? Skill-skill apa gitu buat teman-teman nih? Kalau skill sih udah pasti speaking ya. Tapi karena kita, kalau menurutku ya, karena aku nih, aku masih associate gitu kan, aku masih bisa bilang nih nanti ke leadku kalau misalkan ada kesusahan komunikasi gitu kan. Tapi yang paling dasar banget tuh sebenarnya balas chat sih. Karena kan kita kan kalau chat personal ke kita nggak mungkin kan kita minta tolong orang lain buat tolong dong ini gue mau bales ini, balesin dong gitu kan. Paling banget ya, paling bawah banget tuh kita harus bisa kalau misalkan nanti ada orang asing yang chat ke kita kan, yang nanya ini gimana gitu pakai bahasa
mas gitu, ini aku ada meeting sama si A gitu, boleh dampingin nggak gitu. Cuma ya harus bisa create things minimal. Sebenarnya sih gini Pak, sebenarnya sih emang harus English business banget ya. Cuma kalau misalkan di sepenglawanya itu ya nggak mesti gitu. Kayak kita ngomong sama teman aja, yang penting si lawan bicara kita tuh ngerti gitu apa yang kita omongin kan. Kayak yang penting tuh kayak ada 1-2 kata yang itu tuh kuncinya tuh itu gitu. Dan nanti juga bakal nyambung sendiri aja. Jadi banyak-banyakin kosakata yang berhubungan sama apa yang kita kerjain gitu. Kalau aku kan di account payable tuh biasanya kosakatanya ya itu aja, invoicing, date-nya kapan, terus habis itu ada yang namanya istilah JAN kayak gitu. Si kunci aja, si kata-kata yang biasa dipakai, nanti ya tinggal dihubungin aja, kayak tinggal diomongin aja, nanti mereka pun nggak mesti kita kayak grammar yang sempurna banget gitu tuh enggak. Kalau misalkan udah ada 1-2 kata yang tersebut, terus habis itu mereka oh ini pasti maksudnya ini nih, kayak gitu sih, nggak mesti sempurna. Praktekin aja. Terus nanti kalau misalkan di chat juga, kalau misalkan emang buta-buta banget ya balik lagi ke Google Translate sih. Aku juga masih suka pakai Google Translate. Ini gimana ya cara ngertiinnya, kayak gitu sih. Oke, nah karena kebetulan nih Nurul sebenarnya di Unpas sekarang tuh, waktu dulu Nurul belum ada, seingat saya dulu 2015 mulainya. Sekarang tuh ada kelas internasional gitu. Mungkin Nurul udah sempat dengar atau belum mungkin ya. Sekarang tuh ada kelas internasional di mana kelas itu terdiri dari satu kelas khusus di beberapa subjek mata kuliah gitu ya. Di mana teman-teman di kelas internasional ini bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Walaupun balik lagi sebenarnya ke arah dosennya capable atau enggak gitu nantinya sebenarnya. Wah, tapi lebih dari kalau itu dosen internal pasti adjustable gitu ya, ada yang menyampaikan Indonesia, ada Inggris. Tapi kesempatan lainnya adalah dibanding hal tersebut, anak-anak kelas internasional ini ada kesempatan kuliah jarak jauh dengan beberapa mitra di Korea ataupun di Thailand dan lain sebagainya. Ini kesempatan yang mungkin great opportunity ya Nurul, saya rasa. Itu tadi saya singgung tuh di kelas internasional tadi jam 10-an gitu ya, masih banyak yang malu-malu, padahal saya tahu kualitas mereka tuh keren-keren gitu. Nah, ini mengatasi rasa malu dan lain sebagainya tuh ini masih jadi problematika buat anak Unpas tuh gitu. Gimana sih menurut Nurul hal tersebut? Padahal anak-anak internasional IPK-nya tinggi-tinggi gitu. Itu tuh. Sebenarnya saya yakin juga anak-anak itu ngerti Pak, yang Hmm. diomongin tuh apa, masuk gitu ke pembicaraannya tuh juga masuk. Cuma mungkin emang ya gitu, karena tidak pernah praktek dan sekalinya mau ngomong tuh jadi kayak kan a i u babi bu lagi gitu kan. Ya pesan saya sih ini tuh mumpung masih di kampus gitu ya, di kampus tuh nggak ada bener nggak ada salah, semuanya tuh lagi belajar. Kalau misalkan emang ada kesempatan ngomong ya udah ngomong aja gitu. Kayak yang tips dari saya sih itu, yang penting ada 1-2 kata yang emang itu tuh kata kuncinya. Nanti mau grammarnya kita pakai future, mau pakai apa, terus tiba-tiba salah atau gimana, ya itu bagian dari proses belajar gitu kan. Kalau misalkan nanti kita salah tuh pasti ada aja nanti yang ngebenerin, dan kita juga nggak boleh baper kalau dibenerin sama orang, kalau emang itu bener gitu kan. Kalau emang itu bener ya jadiin pelajaran, terus nanti di nextnya kita pakai yang benernya. Tapi salah pun ya nggak apa-apa sih menurutku. Grammar tuh nggak terlalu penting, yang penting lawan bicara kita ngerti apa yang kita maksudin, terus kita juga nangkep apa yang mereka jawab gitu. Betul tuh. Itu yang selalu saya wanti-wanti ke teman-teman gitu ya. Karena saya cukup concern nih buat dorong teman-teman untuk menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris gitu ya. Untuk dicoba dulu speaking dan lain sebagainya. Karena itu improve dengan sendirinya. Tapi kadang kebanyakan orang di kita tuh dikoreksi sedikit tuh baperan gitu ya. Benar kata Nurul tadi, malu dan juga nggak mau. Padahal dari situ kita bisa dikoreksi dan kita bisa better lagi, improve dan seterusnya improve lagi gitu. Nah, ini paradigma yang memang seharusnya rekan-rekan mahasiswa mulai singkirkan.
pikiran-pikiran seperti itu, jangan berpikir takut salah, jangan berpikir malu dan lain sebagainya. Udah saatnya adalah teman-teman show off, jangan malu-malu kucing lagi gitu. Karena ketika teman-teman di sini nggak ngambil take your chance gitu ya, itu orang lain tuh udah sangat menunggu banyak ya Nurul ya. Dimana ketika kalian melewatkan kesempatan sedikit, orang lain tuh udah siap, dalam tanda kutipnya ikan lain tuh udah siap gitu. Ya gambarannya. Nah ini saya sedikit nih mungkin ingin ke apresiasi ke Bagus, dari tadi cuman Bagus yang saya lihat on cam nih. Saya ingin ajak buat diskusi. Bagus, silahkan jika ingin bertanya ke Teh Nurul. Boleh saya persilakan. Karena yang lain off nih. Enggak apa, nggak ada yang mau tanyain. Itu startup di belakangnya itu maksudnya apa? Ya drakor sih Pak, emang apa ya, temanya kan emang ke bisnis gitu ya, sesuai gitu sama tema yang diobrolin. Terus Bagus ada yang penasaran nggak dari dramanya? Saya juga ngikutin, jadi mungkin kalau Silakan. yang nggak paham, saya bisa implementasi nih sama yang di tempat saya kerja tuh gimana, karena itu benar-benar lihat bagus. Ya paling gini Teh, kan kalau misalkan di startup kan, di drakornya kan bisnisnya kan AI. Kalau misalkan di F&B gitu kan, food and beverage, gimana apa ya, si masalah-masalah yang biasanya muncul gitu kalau misalkan di bagian bisnis yang kayak gitu. Sebenarnya iya ya, kalau si 6 dosen itu kan keresahannya kan adalah dia neneknya tuh udah hampir buta. Jadi dia gini Pak, di startup tuh keresahannya ya, kalau kita masukin sama tadi definisi startup kita, si salah satu tokohnya ini punya nenek. Sorry Teh, yang neneknya buta tuh si Oh iya, sudah pokoknya ada salah satu tokohnya itu Pak, yang neneknya tuh hampir buta. Terus cucunya ini nggak mau neneknya tuh nggak bisa lihat, jadi dia bikinin codingannya untuk dari handphone gitu. Dia ngegabungin kayak Gmax sama kamera ya, kalau nggak salah, fitur kamera lah, jadi dia bisa tetap lihat gitu. Dia tinggal buka HP, dia pakai fitur suara kan, terus nanti orang buta tuh tetap bisa lihat. Itu keresahannya di si startup ini, makanya si cucunya bikinlah startupnya, bikin codingannya, bikin aplikasinya gitu. Nah kalau tadi di relating sama F&B ya, F&B tuh paling sekarang kan keresahannya adalah antar barang sih menurutku. Jadi sekarang tuh banyak banget ekspedisi yang ini loh, F&B kan nggak mesti yang gede ya, nggak mesti Unilever, nggak mesti yang gede-gede lah. Kita bisa ambil tuh dari bisnis teman-teman aja, bisnis rumahan. Mungkin ada yang di IG, ada yang jualan di IG kan, open PO makanan, itu kan F&B juga kan. Paling kita bisa bantu di kita munculin startupnya adalah si ekspedisi ini gitu. Makanya kan sekarang kan ada Grab, ada ojol kan yang bisa pick up di rumah, ngebantu si bisnis F&B ini biar bisa cepat sampai ke si pembelinya. Kayak gitu sih menurutku kalau untuk yang F&B ya. Tapi aku ada satu yang menarik banget Pak menurutku startup. Ini aku tahu dari temenku, kemarin dia abis join di sana, startup gigi, tahu nggak sih, Rata.id. Itu menarik banget startupnya. Jadi dia tuh bikin behel, produknya adalah keresahan orang-orang yang nggak bisa pakai behel. Jadi dia bikin satu produk, behelnya tuh transparan, tinggal dipakai gitu. Nah itu menurutku menarik sih, itu di bidang kesehatan, kayak belum pernah ada. Tapi dia ngerasain keresahan orang-orang yang nggak bisa pakai behel, dibikinin lah sama dia itu si Rata.id itu. Jadi startup tuh luas banget, bisa di bidang mana aja. Tadi kayak yang Bagus bilang bisa di F&B, kira-kira kita bisa bikin apa ya untuk membantu F&B gitu kan startupnya. Terus ada juga tadi yang di bidang kesehatan itu si Rata.id itu menjawab pertanyaan keresahan orang-orang tentang behel ya kan. Sekarang juga
sama dokter langsung kan, kayak Halodoc, terus banyak lah kan. Terus di arsitek biasanya tuh sekarang tuh banyak banget dekor rumah dan lain-lain tuh yang kayak gitu tuh butuh banget AI kan. Terus kayak Dulux tuh dulu perusahaan cat, ya udah apa sih yang bisa dimasukin kan dari perusahaan cat kayak gitu kan, cuma sekarang dia tuh butuh AI juga buat apa tuh namanya, buat bikin kamera, terus dia masukin semua warna-warna Duluxnya, warna-warna catnya di sana. Jadi dari rumah orang pun bisa pilih sendiri gitu mau pilih cat warna apa kayak gitu sih. Peluangnya kalau misalkan di apa tuh namanya, di startup sih menurut gua, kita pintar-pintar aja ngelihat keresahan dan ngelihat peluangnya ada di mana gitu. Bagus. Nah, keren nih, bagus nih, kayaknya udah berbisnis di bidang Iya, Pak. beverage kayaknya, jangan-jangan nih, atau food and beverage. Bener gak Bagus udah bisnis sekarang? Enggak, belum. Nah, itu kalau saya boleh kutip lagi nih, ada salah satu juga Nurul startup di bidang barber ya, Nerd Studio.